Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pengenalan akan Yesus, perjumpaan dengan Yesus akan membawa kepada perubahan hati, sikap, dan pikiran seseorang. Dengan kata lain, pengalaman akan pertobatan. Karena pengalaman dengan Yesus, Yesus dilihat penuh dengan kewibawaan. Kewibawaan dari Yesus itulah yang mampu membawa seseorang kepada pengalaman akan pertobatan. Seperti Sakeus ini. Sebelumnya di ayat 3, dia melihat Yesus sebagai orang biasa. Dikatakan ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Setelah berjumpa, maka di ayat 8 terjadi perubahan. Sebutan dari Sakeus bukan lagi sebagai orang biasa, melainkan Tuhan. "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin." Demikian katanya. Perjumpaan Tuhan, perjumpaan Sakeus, seseorang dengan Tuhan kita Yesus Kristus akan membawa sebuah perubahan hati, perubahan sikap, perubahan pikiran, atau pengalaman pertobatan. Sebab pada diri Yesus keluarlah memancarlah wibawa daya ilahi, yakni kasih. Kasih yang ditunjukkannya kepada Sakeus yang berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan. Demikianlah kita ketika memandang Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita pandang adalah wibawa kasih-Nya itu. Daya kasih ilahi itulah yang memancar penuh akan pengampunan. Sebab sebagaimana Sakeus adalah seorang pemungut cukai yang dianggap sama berdosa seperti orang-orang kusta lainnya, disingkirkan secara sosial. Disitulah dia merasa tersiksa sebagai orang Yahudi yang tersingkirkan, terdiskriminasi. Namun Tuhan kita Yesus Kristus justru oleh karena kasih-Nya merangkul Sakeus, orang yang semacam ini, disingkirkan dari kalangan masyarakat yang ada, dianggap sebagai orang terkutuk dan berdosa. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita semua adalah orang-orang yang berdosa, tetapi Tuhan tidak pernah jijik kepada kita. Tuhan senantiasa selalu memeluk kita, merangkul kita, bahkan bersedia hadir di dalam diri kita. Dan itu Ia tunjukkan di dalam Ekaristi, tubuh Kristus. Yesus Sang Hostia, daya kasih ilahi-Nya mau menyapa kita semua
makhluk yang berdosa dan tinggal diam di dalam diri kita. Semoga pengalaman berjumpa dengan Yesus yang rendah hati dan penuh kasih ini melalui Ekaristi yang senantiasa kita sambut dan Tuhan hadir di dalam diri kita, kita berangsur-angsur mengalami pertobatan batin dan kita semua diangkat menjadi anak-anak Allah.